Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Ilmi Suharyasi dengan NIM 211303102. Nah, di sini saya akan membahas soal pilihan ganda USK Kimia tahun 2017. Nah, untuk soal yang pertama, di antara senyawa oksida nitrogen berikut ini yang mengandung 36,4% massa oksigen adalah. Untuk menjawab soalnya, kita bisa tulis dulu informasi yang diketahui seperti massa oksigen dalam oksida nitrogen sebesar 36,4%, kemudian ARN sebesar 14, dan ARO sebesar 16. Kemudian yang ditanya adalah senyawa oksida nitrogen yang mengandung massa oksigen sebesar 36,4%. Nah, untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan perbandingan jumlah dari unsur oksida nitrogen yang ada pada pilihan ganda ini. Nah, jika dilihat dari AR-nya, maka ARO ini lebih besar daripada ARN. Jika dilihat dari yang pilihan ganda yang A, yaitu ada NO, maka O ini akan mengandung massa 50%, dan N ini juga akan mengandung 50%. Dengan jumlah yang sama, itu dengan asumsi yang sama, yaitu 50% dan 50%. Namun asumsi ini akan dimana jumlah O ini tentu akan melebihi 50% karena AR-nya ini yang lebih besar daripada N. Jadi yang A ini tidak sesuai dengan informasi pada soal, itu massa oksigennya sebesar 36,4%. Untuk itu hal yang diperlukan adalah jumlah N yang lebih banyak daripada jumlah O, yaitu ada pada pilihan B, di mana jumlah N-nya sebesar 2 dan jumlah O-nya 1. Jadi tentu masanya nanti akan lebih besar massa N daripada massa O-nya. Kita buktikan dengan perhitungan berikut. Nah, kita hitung persen O dari senyawa oksida nitrogen N2O ini, di mana persen O sama dengan jumlah O dikali ARO per MR N2O dikali 100%. Maka akan diperoleh hasil persen massa O sebesar 36,36%. Ini mendekati massa yang diketahui pada soal. Namun juga ada cara lainnya, yaitu seperti berikut, di mana kita bisa tulis dulu persen dari massa oksigennya, yaitu sebesar 36,4%, dan persen massa N itu 100 dikurang 36,4%, jadi sebesar 63,6%. Kemudian massa per 100 gram, yaitu untuk N 63,6 gram, dan O 36,4 gram. Kemudian untuk AR-nya, untuk N itu ada 14, dan untuk O itu ada 16. Lalu kita hitung molnya. Untuk mol N akan dihitung massa per massa molekul. Jadi jumlahnya molnya 4,54 mol. Kemudian untuk yang O juga sama, yaitu massa per massa molekul, akan diperoleh mol sebesar 2,275 mol. Jadi perbandingan antara mol K dan mol O yaitu dibanding 2:1. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya soal untuk nomor 2. Menjawab soal ini, kita bisa tulis dulu informasi yang diketahui seperti MR dan massa dari senyawa FeSO4 dan K2Cr2O7. Kemudian yang ditanya adalah kadar FeSO4 dalam cuplikan. Untuk menjawab soal nomor 2 ini, kita bisa menuliskan reaksi secara atom dan muatannya seperti pada layar. Kemudian setarakan jumlah elektron yang dilepas dengan yang diterima. Jadi nanti hasil akhir dari reaksi redoksnya yaitu seperti yang di bawah ini. Kemudian kita hitung mol K2Cr2O7 dan mol FeSO4. Di mana ini perhitungan molnya kita bisa menggunakan perbandingan koefisien dari FeSO4 dan K2Cr2O7. Nah, untuk mol K2Cr2O7 itu massa dibagi massa molekul, jadi jumlah molnya sebesar 0,0208, dan untuk mol FeSO4 kita dilihat di sini perbandingan koefisien antara Cr2O7 dan Fe3+ itu adalah 1:6. Jadi untuk menghitung mol ini kita bisa menggunakan koefisien dari mol Fe yaitu 6 dikali massa dari K2Cr2O7 ini yaitu sebesar 6,125 gram per massa molekul dari FeSO4. Maka akan diperoleh mol FeSO4 sejumlah 0,125 mol.
Kemudian massa FeSO4 yang bereaksi sesungguhnya yaitu sejumlah 19 gram. Ini dihitung dari mol FeSO4 ini dikali massa molekulnya yaitu 152 gram per mol. Jadi sebenarnya massa FeSO4 yang bereaksi itu sejumlah 19 gram. Kemudian untuk menghitung kadar FeSO4 kita bisa menggunakan 19 gram atau massa FeSO4 yang sesungguhnya bereaksi dibagi massa yang ini 25 gram cuplikan FeSO4 dikali 100%. Jadi kadar FeSO4 yang akan didapat yaitu sebesar 76%. Jawabannya benar adalah yang D. Kemudian soal nomor 3. Volume larutan H3PO4 0,1 M yang tepat bereaksi dengan larutan 50 mili barium hidroksida 0,25 M adalah. Tulis dulu informasi yang diketahui seperti volume dan konsentrasi. Kemudian yang ditanya adalah volume dari H3PO4. Nah, kita bisa menghitungnya dengan rumus seperti ini, di mana yaitu M1 dikali V1 dikali A sama dengan M2 dikali V2 dikali B. Untuk M1 ini kita gunakan untuk senyawa barium hidroksida, sedangkan yang 2 ini untuk senyawa H3PO4. Nah, M1-nya kita langsung masukkan ke rumusnya, di mana M1 itu 0,25, V1 itu 50 mili, dan A itu ada di sini. Jika kita uraikan yang BaOH2 ini akan menjadi Ba2 plus ditambah OH-nya. Jadi yang A ini adalah 2 plusnya itu. Kemudian M2-nya itu ada 0,1 M dan V2 ini yang ditanya. Dan untuk B3 juga caranya sama, ketika ini kita uraikan akan didapatkan B sejumlah 3. Kemudian kita hitung, yang ini kita kalikan 0,25 dikali 20 dikali 2, jumlah 25, dan 0,1 dikali 3, 0,3, dikali V2 yang kita tanya. Kemudian V2-nya adalah 25 per 0,3. Jadi jawaban untuk V2-nya itu sebesar 83,3 ml. Kemudian di antara konfigurasi elektron berikut yang menunjukkan unsur logam adalah, nah, kita lihat untuk yang A yaitu adalah golongan 7A, jadi itu bukan non-logam, ini adalah konfigurasi untuk unsur F. Kemudian yang B adalah konfigurasi AR, yaitu golongan 8A yang juga merupakan non-logam. Kemudian C adalah konfigurasi untuk unsur TI atau logam transisi yang terdapat pada golongan 4B. Kemudian yang D adalah konfigurasi untuk unsur DA, yaitu golongan 3A yang termasuk logam. Kemudian yang E adalah konfigurasi dari KR, yaitu konfigurasi dari gas mulia golongan 8A, dan ini juga merupakan bukan unsur logam. Jadi pada soal yang ditanyakan adalah yang menunjukkan unsur logam. Jadi jawabannya yang di sini ada 2, yaitu ada C dan D. Selanjutnya soal nomor 5. Struktur Lewis berikut ini adalah representasi dari, nah kita bisa menjawab soal nomor 5 ini dengan menghitung muatan formal dari struktur Lewis tersebut. Nah, muatan formalnya untuk golongan 6A itu memiliki 6 elektron valensi, dan N golongan 5A ini memiliki 5 elektron valensi. Untuk menghitung muatan formalnya, itu bisa kita menggunakan sigma elektron valensi atom dikurang sigma elektron bebas atom dikurang sigma ikatan di sekitar atom. Nah, kita hitung untuk muatan formal O, yaitu elektron valensi atomnya ada 6, kemudian elektron bebas atom itu ada 4, 1, 2, 3, dan 4, kemudian ikatan di sekitar atom itu ada 2, yaitu 1 dan 2. Jadi muatan formal untuk O itu sebesar 0. Sedangkan muatan formal untuk N, elektron valensi atom N adalah 5, kemudian elektron bebas atom itu 0, dan elektron dan sigma ikatan sekitar atom itu ada 4. Jadi muatan formal dari unsur N ini 19 plus 1. Jadi jawaban yang tepat untuk gambar di soal ini adalah struktur dari NO2
plus 1. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 6. Di antara senyawa alkana berikut ini yang mempunyai interaksi van der Waals paling tinggi adalah. Nah, semua senyawa alkana itu termasuk dalam interaksi van der Waals, yaitu gaya dispersi London. Nah, gaya dispersi London semakin besar bila berat molekulnya bertambah. Kemudian rantai karbon yang lebih panjang memiliki gaya dispersi London terbesar. Sulit diperkirakan bila yang diperbandingkan beda jumlah atom C dan beda bentuk molekul, lurus ataupun bercabang. Jadi jawabannya yang tepat untuk menjawab soal nomor 6 dari ciri-ciri yang telah disebutkan dalam pembahasan adalah yang C. Selanjutnya soal nomor 7. Jika NaBr larut dalam air, maka jenis gaya antar molekul yang harus diputus adalah. Nah, NaBr ini dapat larut dalam air jika yang diputuskan adalah gaya ion-ion dari NaBr dan ikatan hidrogen dalam air. Nah, NaBr ini kan berikatan ion, akan tersolvasi dalam air, sehingga harus memutuskan ikatan hidrogen yang ada antar molekul air. Jadi, jenis gaya antar molekul yang harus diputuskan untuk soal nomor 7 adalah ikatan hidrogennya. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 8. Di antara teknik-teknik berikut ini yang tidak dapat digunakan untuk menghitung delta H reaksi adalah. Nah, titik leleh bukanlah hasil dari reaksi kimia. Namun titik leleh ini hanya merupakan perubahan fisik, sehingga tidak dapat digunakan dalam penentuan delta H reaksi. Jadi tentu jawaban yang benar adalah yang B. Menggunakan titik leleh reaktan dan produk. Nomor 9. Yang mempunyai nilai entalpi pembentukan standar delta HF sama dengan 0 adalah. Nah, delta HF sama dengan 0 ada dalam unsur monoatomi maupun diatomi, tidak pada molekul senyawa. Dan bisa kita lihat dalam soal ini yang merupakan unsur monoatomi ada Na, maupun unsur diatomi yaitu ada F2. Jadi jawaban yang benar adalah yang D, 2 dan 4. Selanjutnya soal nomor 10. Jika diketahui data energi ikatan sebagai berikut, maka entalpi reaksi pembentukan H2O2 adalah. Nah, kita tulis dulu yang pertama adalah reaksi pembentukan dari H2O2, yaitu H2 plus O2, jadi H2O2. Kemudian kita uraikan ikatan-ikatan dari unsur-unsur yang ada dalam reaksi ini. Nah, untuk H2 itu jenis ikatannya itu ada ikatan H dan hal, ditambah untuk O2 itu ada ikatan rangkap antara O dan O. Kemudian untuk H2O2 itu ada ikatan HU, OO, dan O ke H. Lalu kita tinggal memasukkan saja energi ikatannya ini sesuai dengan yang ada pada data ini. Untuk energi ikatan H dan H itu ada 436. Kemudian untuk U dan U yang dalam rangkap ini ada 499 dikurang energi ikatan produk, yaitu antara ikatan H dan O dan U, dan O dan H. Jadi akan diperoleh nanti energi ikatannya sebesar min 127 kJ. Kemudian untuk soal selanjutnya nomor 11, di antara padatan berikut ini yang memiliki interaksi antar molekul hanya melalui gaya van der Waals adalah. Interaksi paling lemah dimiliki oleh senyawa nonpolar, yaitu dengan gaya London. Jadi dalam pilihan ganda ini ada dua senyawa nonpolar, yaitu ada CO2 dan SiO2. Sehingga padatan yang memiliki interaksi antar molekul hanya melalui gaya van der Waals, yaitu CO2 dan SiO2. Jadi jawaban untuk nomor soal 11 ini adalah yang A dan B. Selanjutnya soal nomor 12. Jika tekanan osmotik darah adalah 7,65 atm pada 37 derajat Celcius, maka massa dalam gram glukosa yang dibutuhkan untuk membuat 1 liter larutan injeksi intravenous yang tekanan osmotiknya sama dengan tekanan osmotik darah adalah. Nah, kita buat dulu informasi yang diketahui seperti tekanan osmotik yaitu 7,65 atm, kemudian ada massa molar dari glukosa, dan ada suhu yang telah kita ubah ke Kelvin. Yang ditanya adalah massa glukosa untuk membuat 1 liter larutan. Nah, kita masuk ke rumus tekanan osmotik yaitu M
kali R dikali T. Jadi kita bisa menghitung terlebih dahulu konsentrasi dari glukosa ini, yaitu dengan memasukkan rumus dari tekanan osmotik yaitu 7,05 atm dikali konsentrasi dikali R, ini tetapan ya teman-teman, kemudian dikali suhu 310 Kelvin. Kemudian akan diperoleh konsentrasi sebesar 0,30 mol per liter. Nah, untuk mengetahui jumlah mol glukosa itu kita bisa mengalihkan jumlah mol 0,30 ini kelebihan 0 dikali 1 liter. Maka akan dapat mol sejumlah 0,300 mol. Kemudian kita dapat menghitung massa glukosanya dengan mengalihkan mol dan massa molar. Akan didapat massa glukosa untuk membuat 1 liter larutan yaitu sejumlah 54,6 gram. Yang mendekati adalah jawaban yang ini. Selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya yaitu nomor 13. Larutan aseton dibuat dengan cara melarutkan 0,50 mol aseton dengan tekanan 345 torr. Dalam 1 mol etanol, tekanannya 59,8 torr pada suhu 25 derajat Celcius. Fraksi mol aseton dalam fase uap di atas larutan tersebut adalah, kita buat dulu mol yang diketahui yaitu ada mol aseton, dan juga ada tekanan aseton, mol etanol, dan tekanan dari etanol. Kemudian suhunya yaitu sebesar 25 derajat Celcius. Yang ditanya adalah fraksi mol aseton dalam fase uap. Nah, fraksi mol itu kita lamakan dengan X. Dan untuk setiap larutan itu, untuk fraksi mol aseton itu ada jumlah mol aseton atau jumlah mol aseton per jumlah mol larutan, yaitu hasil dari penjumlahan antara mol aseton dan etanol. Jadi ini akan dapat hasilnya sama dengan 1/3. Kemudian untuk etanol juga sama, akan didapatkan hasil 2/3. Selanjutnya untuk P larutan sama dengan P aseton ditambah P etanol. Kita tinggal memasukkan rumus dan informasi yang telah diketahui seperti P aseton sebesar 345 torr dikali fraksi mol asetonnya itu 1/3. Begitu juga dengan etanol, yaitu tekanannya 59,8 torr dikali fraksi mol etanol itu 2/3. Maka akan diperoleh P larutan sebesar 154,87 torr. Nah, untuk menghitung fraksi mol dalam fase uap, kita dapat menghitungnya dengan 115 atau tekanan dari aseton per tekanan larutan. Maka akan diperoleh fraksi mol aseton dalam fase uap itu sebesar 0,74. Jawaban yang benar adalah yang ini. Yang nomor 14. Setelah diketahui bahwa sifat koligatif setelah larutan ditentukan oleh jumlah partikel zat terlarut, Anda melakukan percobaan untuk menentukan tekanan uap jenuh dari keempat larutan berikut ini. Berdasarkan berkurangnya tekanan uap larutan, maka urutan yang paling tepat adalah. Nah, untuk pembahasan secara kasarnya itu dapat diprediksi dengan cara berikut ini. 0,13 m barium klorida. Barium kloridanya ini kita urutkan menjadi Ba2+ dan 2 Cl-. Jadi total ada 3 partikel ion. Yaitu kita kalikan 0,13 dikali total 3 partikel ionnya akan mendapatkan 0,39 m. Begitu juga dengan seterusnya. Semakin sedikit jumlah partikel, tekanan uap larutannya semakin besar. Jadi urutan yang dari yang terbesar ke yang terkecil, yaitu ada urutan A, D, B, dan C. Urutan yang tepat adalah yang D. Baiknya soal nomor 15. Untuk reaksi fase gas 3H2 ditambah N2 jadi membentuk produk 2NH3. Maka laju hilangnya H2 dibandingkan terhadap laju pembentukan NH3 adalah. Nah, laju reaksi ini dapat diukur berdasarkan kecepatan menghilangnya atau berkurangnya reaktan karena akan berubah menjadi produk. Atau laju reaksi ini juga dapat diukur berdasarkan kecepatan munculnya atau bertambah produk yang dihasilkan dalam suatu reaksi. Di jawaban yang tepat itu ada jawaban yang C. Laju hilangnya H2 adalah 3/2 laju munculnya NH3.
16. Dalam suatu ruang tertutup pada suhu tertentu terdapat 0,02 mol gas. Dalam 2 mol gas N, 0,06 mol gas H2, dan 0,05 mol gas NH3 dalam keadaan seimbang. Jika dalam ruang dimasukkan 0,1 mol Cr2O3 sebagai katalis, maka perlu diketahui bahwa penambahan katalis ini hanya berfungsi untuk mempercepat laju reaksi dan tidak mempengaruhi keseimbangan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang ini. Susunan keseimbangan tidak berubah. Nah, selanjutnya soal nomor 17 ini. Pada temperatur tetap, perbandingan konsentrasi gas-gas SO2 dan SO3 dalam keseimbangan reaksinya seperti yang pada layar, akan berbanding lurus dengan, ini kita dapat hitung dengan persamaan reaksi yang ini, yaitu K atau konstanta sama dengan SO3 pangkat 2 itu produk per reaktan, karena ini pasnya sama-sama gas. Kemudian yang ini kita kumpulkan ke sebelah kiri, yaitu jadi SO2 pangkat 2 per SO3 pangkat 2 sama dengan 1 per Kc. Kemudian kita hilangkan pangkat 2 dari SO2 dan SO3 ini dengan cara diakarkan. Karena ruas kiri ini diakarkan, maka ruas kanannya juga diakarkan. Maka akan diperoleh hasil SO2 per SO3 sama dengan 1 per Kc pangkat setengah, dan oksigen O2 ini, mohon maaf ini harusnya O2 pangkat setengah. Jadi perbandingan antara SO2 dan SO3 ini sama dengan O2, ini harusnya O2 ya teman-teman, O2 pangkat min setengah, karena kan ini dari pangkat 1 per 2 ini naik, jadi pangkatnya menjadi min 1 per 2. Nah, K ini adalah konstanta, artinya tidak akan berpengaruh terhadap perbandingan dari konsentrasi gas-gas. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, untuk menjawab soal nomor 18 ini, jika Anda mencampurkan natrium hidroksida dan asam asetat dalam jumlah molar yang sama, maka spesies utama yang terdapat dalam larutan yang dihasilkan adalah, kita tulis dulu reaksinya, itu natrium hidroksida ditambahkan asam asetat akan membentuk garam NaCH3COO dan juga ada H2O. Nah, kemudian garam ini kita uraikan akan menjadi Na plus dan CH3COO-. Nah, CH3COO ini akan bereaksi dengan air, akan membentuk lagi CH3COA dan OH-. Nah, jika ditanya spesies utama yang terdapat dalam larutan yang dihasilkan, maka ada spesies Na2+, kemudian ada CH3COO-, kemudian juga ada CH3COOH, ada OH- dan ada pula H2O. Jadi jawabannya tepat adalah yang tiga. Selanjutnya nomor 19. Diketahui KSP CDS sebesar 3,6 dikali 10 pangkat min 29. Sedangkan KSP ZNS sebesar 1,1 dikali 10 pangkat min 21. Tetapkan keseimbangan reaksi berikut adalah, diketahui untuk nomor 19 ini KSP CDS-nya sebesar 3,6 dikali 10 pangkat min 29 dan KSP ZNS-nya itu sebesar 1,1 dikali 10 pangkat min 21. Selanjutnya tetapkan keseimbangan reaksinya adalah CDS ditambah ZN2 plus akan menghasilkan ZNS ditambah CD2 plus. Nah, untuk pembahasannya itu kita buat dulu reaksi pembentukan dari CDS itu ada CD2 plus tambah S2- dengan KSP sebesar 3,6 dikali 10 pangkat min 29. Selanjutnya untuk pembentukan ZNS itu jadinya Zn2 plus ditambah S2-. Namun dalam reaksi yang ini sudah kita balik untuk menggunakan perhitungan. Jadi karena reaksinya kita balik, KSP akan berpengaruh juga untuk KSP. Jadi KSP-nya akan menjadi 1 per KSP seharusnya yaitu sebesar 1,1 dikali 10 pangkat min 21. Nah, untuk menghitung tetapan keseimbangan dari reaksi berikut ini, dari reaksi yang ini, kita dapat menghitung antara jumlah KSP CDS dan ZNS, yaitu dengan mengalihkan KSP CDS dan ZNS. Jadi KSP CDS-nya itu sudah diketahui 3,6 dikali 10 pangkat min 29 dikali 1 per 1,1 dikali 10 pangkat min 21 akan
menghasilkan KSP sebesar 3,3 dikali 10 pangkat -8. Itu adalah yang A. Selanjutnya soal terakhir yaitu nomor 20. Diketahui bahwa A2S adalah asam yang lebih kuat dari HCN. Kenapa pada soal ini bisa diketahui bahwa A2S ini adalah atom yang lebih kuat dari HCN? Kita bisa melihat dari jumlah Ka-nya. Semakin besar Ka, maka semakin kuat asamnya dan semakin mudah untuk melepas ion H+-nya. Jadi pada soal ini jawaban yang tepat adalah keseimbangan akan mengarah ke kiri. Jawabannya tepat adalah yang A. Baik, sekian pembahasan soal OSK Kimia tahun 2017. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri pembahasan soal hari ini dengan format seperti Om Santi 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 Om.